warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Keluarga, Pendidikan, dan Perkembangan Anak. Subbab pembahasan 1. Konsep tentang keluarga dan pendidikan. Dalam sosiologi, keluarga dipandang sebagai komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Sebagai satuan terkecil dalam sistem sosial, keluarga mampu memberikan stimulus interaksi sosial yang kompleks sehingga memberikan pengalaman belajar bagi anak. Kemudian, dalam antropologi, keluarga dipandang sebagai satuan kelompok sosial yang selalu reaktif terhadap perubahan. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah perubahan nilai dan makna dalam masyarakat, sehingga keluarga juga bisa diartikan sebagai institusi pembudayaan, suatu nilai atau simbol yang dianut oleh masyarakat setempat. Kemudian, pendidikan sendiri diartikan sebagai usaha yang disengaja untuk membantu seseorang agar berubah dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga dapat menuju kedewasaannya dan mampu memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat. Kemudian dapat dikorelasikan bahwa keluarga merupakan pendidikan pertama seorang individu melalui interaksi sosial sehari-hari dan penanaman nilai-nilai dan prinsip. Keluarga mampu menjadi fondasi pembentukan karakter dan motivasi belajar anak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu peran keluarga dalam mendidik anak. Peranan lingkungan keluarga merupakan salah satu pilar dalam tripusat pendidikan. Lingkungan keluarga adalah pilar utama dalam membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang dengan baik dalam beretika, bermoral, dan berakhlak. Peranan lingkungan keluarga merupakan suatu keikutsertaan dan keterlibatan anggota keluarga, terutama orang tua, secara langsung dalam mendidik anaknya, baik dengan mendampingi dan membimbing dalam belajar. Selain itu, peran tersebut juga dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan anak dalam belajar, penyediaan sarana dan prasarana pemilihan pendidikan, menanyakan hasil belajarnya, pemberian kasih sayang, serta mendorong anak untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Dalam perspektif sosiologi, peran orang tua sebagai pengendali lingkup keluarga merupakan kewajiban sebagai peran sosial orang tua, terutama dikaitkan dengan upaya pembentuk kepribadian anak yang diterima dan tidak sampai menjadi anak yang dapat bersikap dan berperilaku yang dapat diterima oleh lingkungan sosial. Kemudian, dalam perspektif antropologi, peranan keluarga memiliki andil yang besar terhadap pembentukan anggota masyarakat. Hal ini terkait dengan enkulturasi atau pembudayaan nilai-nilai yang dianut masyarakat yang dilakukan melalui institusi keluarga, baik enkulturasi atau sosialisasi merupakan tuntunan dari konsep transmisi kebudayaan yang mana merupakan instrumen penting dalam mempertahankan kolektivitas sosial yang ada. Sehingga dari kedua pandangan sosiologi maupun antropologi dapat disimpulkan bahwa peranan keluarga dalam mendidik anak berkenaan dengan pola asuh. Pola asuh sendiri merupakan kombinasi dari segala bentuk sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai yang kelak akan membentuk karakter atau kepribadian anak tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kualitas keluarga dan perkembangan anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, karena lebih banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga ini, sehingga keluarga mempunyai peran yang banyak dalam membentuk perilaku dan kepribadian seorang anak. Dari keluarga inilah baik dan buruknya perilaku dan kepribadian anak terbentuk. Orang tua merupakan
pemimpin dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membantu mempersiapkan anak menuju kedewasaan dan mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Keluarga sebagai lingkungan mikrosistem atau lingkungan yang terdekat dengan anak akan mempengaruhi dan membentuk pola serta kebiasaan yang akan menentukan tumbuh kembang si anak. Di lingkungan keluarga ini, anak paling banyak berinteraksi, belajar, mengamati, dan mendapatkan kasih sayang serta perhatian dan cinta. Keluarga bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan nonverbal pertama di mana mereka hidup, berkembang, dan matang. Dalam sebuah keluarga, seorang anak pertama kali diajarkan ada pendidikan. Dari pendidikan dalam keluarga tersebut, anak mendapatkan pengalaman, pengamatan, keterampilan berbagai sikap, dan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Kualitas keluarga akan mempengaruhi pendidikan seorang anak. Mulai dari pendidikan keluarga, pendapatan keluarga akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan anak. Pendapatan dan pendidikan dalam keluarga ini menjadi faktor penentu atau faktor yang penting untuk menentukan kualitas lingkungan fisik dan belajar pada anak. Pendidikan dan pendapatan ini mempengaruhi keluarga dalam memilih hal seperti lokasi, ukuran, penataan, serta perkakas yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan anak. Pendidikan yang tinggi dan pendapatan yang besar juga memungkinkan keluarga untuk menyediakan media stimulasi seperti mainan, buku yang dapat digunakan untuk memberikan pengalaman belajar pada anak. Kualitas lingkungan pengasuhan berpengaruh secara langsung dan pengaruhnya signifikan terhadap perkembangan anak. Hal ini terjadi karena dalam lingkungan pengasuhan berkaitan dengan penyediaan dan pemberian stimulasi untuk perkembangan anak. Stimulasi yang diberikan dalam pengasuhan ini semakin banyak dengan semakin berkualitasnya lingkungan pengasuhan, maka dalam perkembangan anak maka akan semakin baik. Stimulasi yang diberikan ini dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan anak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.